Dok, emang bener ya? Benar kenapa, Dea? Itu banyak netizen yang katanya masih takut pakai KB, Dok. Oh ya? Kenapa? Ada yang bilang katanya takut rahimnya kering lah, takut gendut, Wah. takut bikin gak subur. Hah? Terus katanya KB kondom yang paling ampuh, Dok. Emang iya? Waduh. Ayo deh kita bahas biar nggak kemana-mana. Hai Smart Moms Indonesia, welcome back to Dr. Niko Channel. Nah, kali ini kita akan bahas tentang KB apa yang paling tepat untuk Smart Moms. Jadi, gini ya Smart Moms, sebenarnya KB itu banyak. Ada yang berdasarkan hormonal dan non-hormonal, ada juga yang berdasarkan apakah mau menghentikan kehamilan ataupun menjarangkan kehamilan. Jadi, harus dipilih dulu nih, mana kira-kira yang sesuai dengan kemauan Smart Moms dan Smart Dads. Tentunya harus baru musyawarah mufakat dulu ya. KB yang menghentikan kehamilan contohnya seperti steril. Sementara KB yang menjarangkan kehamilan bisa saja berupa KB hormonal, KB non-hormonal. Untuk KB hormonal dan KB non-hormonal punya efek samping masing-masing. Dan efek samping ini berbeda-beda pada setiap individu munculnya. Jadi, belum tentu nih KB yang sesuai dengan Smart Moms A itu sesuai juga untuk Smart Moms B. Dan KB yang paling tepat sebenarnya adalah KB yang paling sedikit efek sampingnya muncul pada Smart Moms. Dan KB ini memenuhi harapan Smart Moms dan Smart Dads. Untuk kondom, sebenarnya termasuk KB non-hormonal yang memiliki angka kegagalan cukup tinggi dibandingkan KB lainnya. Jadi nggak bener ya, tadi kalau Dea bilang kalau KB paling ampuh adalah KB kondom. Nah, KB non-hormonal lainnya selain kondom, bisa juga dengan IUD atau intrauterine device atau dikenal dengan spiral. KB ini juga merupakan KB non-hormonal yang tidak mengandung hormon. Tapi hati-hati ya, KB IUD juga ada yang mengandung hormonal, sehingga harus ditanyakan dulu ke dokter kandungan Smart Moms. KB hormonal lainnya seperti KB pil, KB injeksi, itu juga harus ditanyakan ke dokter kandungan Smart Moms karena masing-masing KB hormonal tersebut memiliki kandungan yang tidak sama. Pada beberapa orang, efek samping dari KB hormonal bisa saja membuat gemuk, tapi juga bisa membuat kurus loh, tergantung dari reaksi individu tersebut terhadap KB hormonal yang digunakan. Jadi, kalau ditanya KB apa yang paling ampuh untuk mencegah kehamilan, tentu saja KB steril, di mana saluran telur dipotong sehingga sel telur tidak bisa bertemu dengan sel sperma. Tetapi untuk KB steril ini haruslah secara sukarela dan sudah dibicarakan baik-baik dengan Pak Su ya. Karena KB steril ini bersifat permanen. Jadi kalau Smart Moms pengen disambung lagi saluran telurnya, itu resiko kegagalannya sangat tinggi. Selain itu bisa saja menyebabkan kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan. Jadi sangat berbahaya. So, Smart Moms yang mau menggunakan KB steril harus dibicarakan sebaik-baiknya dan dipertimbangkan sematang-matangnya karena bersifat permanen dan tidak bisa dikembalikan. KB steril ini sebenarnya tidak memiliki efek samping apa-apa karena yang dipotong hanya salurannya saja, sehingga secara hormonal pun tidak mengalami gangguan. Jadi tidak perlu takut untuk KB steril. Jika memang anaknya sudah banyak, misalnya sudah lebih dari 3 dan usia sudah di atas 35 tahun, atau untuk pertimbangan kesehatan pada kondisi-kondisi tertentu seperti hipertensi, kelainan jantung dan lain sebagainya, sehingga sebaiknya dilakukan KB steril. Jika Smart Moms ingin meminimalisir efek samping lain dari KB seperti kegemukan, kenaikan tekanan darah dan lain sebagainya, gunakan KB non-hormonal lain ya, seperti IUD atau spiral. Nah, IUD ini juga memiliki angka kegagalan di bawah 1% selama posisinya tetap di atas dan tidak turun, sehingga efektivitasnya tetap maksimal. Tetapi untuk KB IUD ini harus diperhatikan. Kalau Smart Moms memiliki keputihan, harus segera diobati. Karena apa? Karena keputihan ini bisa menyebabkan ascending infection, di mana infeksi akan naik ke atas sehingga mempengaruhi rahim, saluran telur, bahkan hingga ke rongga panggul. Nah, kalau Smart Moms pengen tahu tentang penyakit radang panggul, boleh nih klik di link berikut ini ya. Efek samping KB IUD ini biasanya terjadi hanya 3-6 bulan pertama pemakaian, di mana tubuh masih beradaptasi dengan benda asing yang dimasukkan ke dalam rahim. Nah, efek sampingnya bisa saja haid agak lebih sedikit nyeri dan agak sedikit
sedikit lebih banyak. Tapi jangan khawatir, setelah 3-6 bulan dan tubuh sudah bisa beradaptasi, maka siklus haid maupun durasi haid dan nyeri haid akan kembali seperti semula. Jadi jangan takut ya. Sementara untuk KB pil maupun KB suntik itu harus dikonsumsi dan disuntik secara teratur ya. Kalau sulit terlambat, maka angka kegagalan KB ini cukup tinggi, di samping efek samping lainnya. Nah, untuk smart moms yang takut kalau rahim jadi kering karena penggunaan KB, sebenarnya ini adalah hoax ya. Kenapa demikian? Rahim tidak akan kering hanya karena KB. Kalau memang ada gangguan siklus haid, ataupun durasi haid berkurang, ataupun haidnya jadi lebih sedikit, bukan karena rahimnya menjadi kering ya, tetapi karena pertumbuhan dinding dalam rahim yang memang diganggu oleh KB. Tujuannya agar tidak terjadi kehamilan, sehingga dinding dalam rahim akan tetap tipis, dan hal ini menyebabkan durasi haid dan jumlah haid jadi sedikit. Nah, begitu kira-kira smart moms. Jadi jangan khawatir untuk ber-KB ya kalau memang butuh, dan konsultasikan sebaik-baiknya dengan dokter kandungan smart moms untuk pemilihan KB yang paling tepat dengan harapan smart moms. Jadi gitu deh dan smart moms, paham kan? Kalau smart moms masih punya pertanyaan lain, boleh nih tulis di kolom komentar di bawah atau kunjungi Instagram saya di nicholas_spog. Dan ingat-ingat untuk like, subscribe, dan share video ini supaya saya tetap bisa menjawab pertanyaan smart mom se-Indonesia.